Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sekarang masuk ke pelajaran yang kedua. Ada sertani bagian yang B. Baik. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil keyword, ambil percakapan. Kita katakan kemarin bahwasanya tema utama dari pelajaran yang kedua ini atau pokok bahasannya adalah tentang al-hal. Ya, apa itu al-hal? Itu insya Allah yang akan kita lihat pada pertemuan kali ini. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita ambil latihan yang bagian pertama. Kita masuk latihan yang kedua. Ta'ammal al-amthilatal atiyah li wawil hal. Di sini kita diberikan contoh-contoh dari waw al-hal. Baik, sebelum kita lanjutkan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan al-hal, kemudian apa saja rukun-rukunnya dan jenis-jenisnya. Baik, kita mulai. Al-hal, ya, pengertian al-hal adalah kita pakai pengertian bahasa Indonesia saja. Dia adalah isim nakiroh. Ya, bagian pertama dia adalah isim nakiroh. Kemudian mansub, selalu dia dihukumi mansub. Kalau maf'ulun bih kan mansub ya, maka al-hal juga sama, selalu mansub ya. Kemudian fungsi dari al-hal adalah menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul ketika terjadinya suatu peristiwa. Tentunya suatu perbuatan itu ada pelakunya. Al-hal datang untuk menjelaskan keadaan pelaku tersebut ketika peristiwa tersebut terjadi. Ya. Misalkan kita katakan anak kecil itu pulang dalam keadaan menangis. Ya, apa bedanya dengan kata sifat? Kalau kata sifat itu ada pada diri seseorang terus-menerus. Misalkan seorang santri itu rajin, berarti dia terus-menerus rajin. Ya, tapi kalau dalam keadaan menangis itu hanya dalam satu waktu saja. Hanya ketika terjadinya perbuatan tertentu. Misalkan pulang. Ya, anak kecil itu menangis, pulang dalam keadaan menangis. Berarti ketika dia pulang saja dia menangis, tidak setiap hari. Itu perbedaannya dengan sifat dari sisi maknanya. Jadi dari pengertian al-hal ini bisa kita simpulkan ada 3 poin utama. Yang pertama, hal itu berbentuk isim nakiroh. Ya, isim nakiroh. Berarti nggak pakai alif lam gitu mas. Kemudian dia mansub. Kemudian yang ketiga, dia fungsinya menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul. Kita lihat contohnya. Roja'at tiflu bakian. Anak kecil itu roja'a, pulang. Bakian, dalam keadaan menangis. Nah, mana al-hal di sini? Al-hal, ini yang kita kasih warna kuning ini. Al-hal, inilah al-halnya. Bakian. Karena namanya al-hal itu pasti letaknya di belakang. Ya, nggak mungkin al-hal itu antum kedepankan, nggak mungkin. Karena al-hal menjelaskan sesuatu sebelumnya. Jadi dia berada di paling akhir. Kemudian atiflu ini dinamakan sahibul hal. Apa namanya? Sahibul hal. Apa itu sahibul hal? Yaitu sesuatu yang dijelaskan oleh hal tadi. Jadi bagian ini untuk menjelaskan siapa? Untuk menjelaskan atiflu. Ya. Saya minum air yang air itu dalam keadaan dingin. Ya, itu berarti dingin itu digunakan untuk menjelaskan keadaan air. Di sini bagian digunakan untuk menjelaskan keadaan fa'il yaitu atiflu. Ya, fa'il atau maf'ul. Di sini kita ambil contoh yang fa'il dulu. Ya, kita cukupkan dengan fa'il dulu. Kalau paham ini insya Allah paham yang maf'ul nantinya. Jadi roja atiflu bagian itu al-hal, atiflu itu sahibul hal. Dan sahibul hal itu harus ma'rifah. Kalau halnya sendiri harus nakiroh. Lihat bagian. Ada alif lamnya? Enggak ada. Berarti dia nakiroh. Sedangkan atiflu sendiri harus ma'rifah. Berarti nggak boleh kita mengatakan roja'a tiflun bagian. Nggak boleh. Ya. Jadi harus ma'rifah dia. Jadi harus ma'rifah. Apanya yang harus ma'rifah? Sahibul halnya. Jelas insya Allah ya. Baik. Ya, kenapa harus ma'rifah? Karena ma'rifah kan artinya sesuatu yang diketahui. Sedangkan al-hal itu fungsinya untuk menjelaskan keadaan.
Nggak mungkin kita menjelaskan keadaan sesuatu yang belum tentu, yang belum pasti. Ya, sesuatu yang belum pasti, bagaimana kita jelaskan? Ya, jadi itulah fungsi al-hal di sini. Kemudian al-hal itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama namanya al-hal al-mufradah, tunggal, hanya satu kata saja. Contoh yang kita baca tadi itu contoh hal yang tunggal. Kemudian al-hal ada yang berbentuk jumlah juga, ya, berbentuk kalimat panjang. Nah, ini yang kita bahas di kitab ini. Ya, jadi di kitab ini kita langsung masuk ke bagian kedua ini, yang ke al-jumlah. Dan yang ketiga ada syibhul jumlah. Ini tidak kita ambil nanti. Kita cukupkan di dua ini dulu. Al-hal al-mufradah itu contohnya ja'atiflu ja'ian. Ya, anak kecil itu datang dalam keadaan ja'ian, dalam keadaan lapar. Ja'ian di sini sebagai hal. Mana sahibul halnya? Atiflu. Ya, itu dia sahibul halnya. Kemudian al-jumlah, al-hal al-jumlah yang berbentuk jumlah itu ada dua, karena jumlah dalam bahasa Arab ada dua, ya, al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah yang diawali dengan isim, jumlah fi'liyah yang diawali oleh fi'il. Kita lihat contohnya, ja'atiflu wa huwa ja'iun. Wa huwa ja'iun. Difokuskan kita di sini, ya. Kita fokus di sini karena inilah yang dibahas di kitab ini. Di dars kedua ini yang menjadi pokok pembahasannya. Di jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah ini kan jumlah fi'liyah bentuknya ja'a, ya. Dan bukan itu, ya, patokannya adalah kepada, ya, setelah wawu al-hal, yaitu huwa ja'iun. Huwa isim bukan? Isim. Maka ini berarti jumlah ismiyah. Yang anak kasih warna kuning ini namanya jumlah ismiyah. Huwa ja'iun, huwa talibun, huwa zaidun. Nah, itu namanya jumlah ismiyah. Mubtada khabar. Huwa itu mubtada, ja'iun khabar, dan kedua-duanya sebagai al-hal. Dan untuk menyambungnya, ya, ditambahkanlah wawu al-hal. Jadi nggak boleh ja'atiflu huwa ja'iun. Salah. Harus ada wawu. Wawu inilah yang kita sebut di pertemuan sebelumnya dengan wawu al-hal. Di hiwar sebelumnya kan ada kita bahas 3 makna wawu, ya. Wawu al-ataf, wawu al-qasam, dan wawu al-hal. Wawu yang seperti ini namanya wawu al-hal. Ya, wawu al-hal. Lah, tadi pengertian hal itu adalah isim nakiroh yang mansub. Di sini mansubnya gimana ini? Ya, nakirohnya juga gimana? Maka kita katakan ini fi mahal namanya. Jadi dia dihukumi mansub, tapi tanda mansubnya tidak bisa kelihatan. Kenapa? Karena dia bukan satu kata doang, 2 kata dia di sini. Huwa ja'iun. Jumlah ismiyah dia 2 kata. Maka tidak bisa kita beri harokat dhammah, fathah, ya. Ya, kalau di mufradah tadi kan gampang, ja'ian. Tinggal kasih fathah di akhir, selesai, mansub sudah. Tapi kalau ismnya gimana mansubnya? Nah, huwa ja'ian nggak bisa juga. Kalau Anda mengatakan huwa ja'ian, huwanya belum mansub. Maka kedua-duanya inilah yang sebagai hal di sini. Kedua-duanya sebagai hal, yaitu huwa ja'iun. Nah, jadi ini, ya, huwa ini dinamakan ar-rabit namanya. Apa itu ar-rabit? Ar-rabit itu yang penghubung. Ya, penghubung antara, ya, sahibul hal dengan halnya. Halnya adalah ja'i. Maka robitnya adalah domir di sini. Robitnya adalah berbentuk domir. Itulah yang akan kita lihat contoh-contohnya di dars yang kedua ini nanti. Robitnya berbentuk domir. Jadi robit itu hanya tali penghubung, ya, yang menghubungkan 2 buah benda. Taib. Berarti kalau atiflu kita ganti dengan at-talibatu, berarti huwanya juga harus berubah menjadi hiya. Ya, ja'at at-talibatu wahia. Nah, begitu, ya. Jadi domir ini menyesuaikan dengan benda atau sahibul halnya. Di sini sahibul halnya adalah atiflu. Kemudian kalau jumlah fi'liyah, contohnya ja'atiflu yaju'u. Yaju'u. Artinya apa? Sama semua artinya, ya. Ja'atiflu ja'ian, ja'atiflu wa huwa ja'iun, ja'atiflu yaju'u. 3 ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya sama, ya. Artinya sama. Jadi terserah kita nanti mau pakai hal yang mana, ya.
mau pakai hal mufrodah atau pakai yang al jumlah. Tapi kalau yang gampang ya al mufrodah ya, mufrodah yang paling gampang karena itu adalah asalnya. Nah, jadi perhatikan di sini ja'atiflu yaju'u. Yaju'u di sini sebagai hal. Ya, hal di sini bentuknya adalah fi'il mudhari. Ya, halnya di sini berbentuk fi'il mudhari. Ya, dengan fa'ilnya yaitu domir huwa. Domir huwa yang mustatir ya, tersembunyi domir huwanya di situ. Ja'atiflu yaju'u huwa begitu. Ya. Baik. Jadi ini dia jenis-jenis dari al-hal. Nanti di syibhu jumlah ada dua, al-dzaraf sama al-jar wal majrur. Nah, ini tidak kita ambil dulu, dzaraf dan jar majrur ya, karena ini memang pembahasan ya apa namanya belum terlalu urgent untuk kita jelaskan di sini. Di kitab juga tidak disinggung nanti. Yang disinggung hanya jumlah ismiyah saja, yaitu ja'atiflu wa huwa ja'iun. Baik, sekarang kita lihat perbedaan waw al-hal dan waw al-ataf. Ini yang terkadang orang bingung membedakan. Yang mana yang dinamakan waw al-hal, yang mana yang dinamakan waw al-ataf. Kita lihat dua contoh ini. Kalau al-hal contohnya ja'at talibu wa huwa yabtasimu. Seorang santri itu datang wa huwa dan dia dalam keadaan yabtasim, dalam keadaan tersenyum. Waw di sini adalah waw al-hal namanya. Ya, karena kalimat selanjutnya huwa yabtasim itu adalah al-hal i'rabnya. Al-hal berbentuk jumlah ismiyah. Karena huwa adalah domir. Jadi patokannya ke setelah waw ya, huwa di situ. Walaupun yabtasim adalah fi'il mudhari ya. Kemudian wawul ataf contohnya ja'at talibu wat tabibu. Seorang santri datang dan seorang dokter. Berarti ada dua. Ya, karena ataf itu artinya mengikutkan, menyertakan kata setelahnya dengan kata sebelumnya. Nah, itu fungsi dari waw al-ataf. Tapi kalau waw al-hal tidak, fungsinya dia untuk menjelaskan keadaan. Berarti kesimpulannya apa perbedaan al-hal dan al-ataf? Waw al-hal dan waw al-ataf. Waw al-hal itu fungsinya untuk menjelaskan keadaan. Waw al-ataf itu fungsinya untuk menyertakan. Ya. Perbedaan yang lain, waw al-hal itu bukan termasuk tawabi'. Apa itu tawabi'? Yang mengikuti. Ya, nanti akan ada pembahasan sendiri tentang tawabi' ini. Tidak masalah kita singgung sedikit di sini. Nah, tawabi itu artinya kata setelahnya mengikuti kata sebelumnya. Itu namanya tawabi. Dari kata tabi'. Tabi' artinya mengikuti. Ya. Kan kita mengatakan ja'a Muhammadun mujtahidun. Anda melihat kata mujtahidun. Mujtahidun itu kan sifah ya. Sifah itu termasuk salah satu dari tawabi. Mujtahidun itu mengikuti kata Muhammadun. Dari sisi apa? Dari sisi harokat, dari sisi apa namanya tanda i'rab dan seterusnya. Jadi antum katakan jaa Muhammadun dhammah, maka mujtahidun juga dhammah. Kalau antum mengatakan ra'aitu Muhammadan, maka menjadi mujtahidan. Marartu bi Muhammadin mujtahidin. Itu yang dimaksud dengan tawabi. Dia mengikuti kata sebelumnya. Dan waw al-hal bukan termasuk tawabi. Sedangkan waw al-ataf termasuk dia salah satu dari tawabi. Ataf itu termasuk salah satu dari tawabi yang mengikuti. Perbedaan yang kedua, waw al-hal itu selalu nakiroh dia bentuknya. Ya, kalau dia berbentuk mufroda, tunggal satu kata doang, dia selalu nakiroh. Di contoh di pertama tadi kita mengatakan jaa atiflu bakian. Bakian itu nakiro, nggak boleh untuk mengatakan jaa atiflu al-bakia, nggak boleh. Jadi harus dia berbentuk nakiro. Tapi kalau al-ataf itu bisa ma'rifah, bisa nakiro. Itu bedanya ya. Kalau al-ataf itu bisa ma'rifah, bisa nakiro, tergantung kepada yang diikuti. Kalau dia mengikuti yang ma'rifah, maka dia ikut ma'rifah. Kalau dia nakiro, maka dia ikut nakiro. Itu dia bedanya ya. Nah, sedangkan al-hal sendiri tidak. Al-hal
dimanapun dia nakiroh, karena dia tidak mengikuti apapun. Dia mandiri, berdiri sendiri, tidak butuh kepada satu kata sebelumnya. Kemudian perbedaan yang ketiga, waw al-hal atau al-hal itu hukumnya selalu mansub. Al-hal selalu dihukumi mansub. Sedangkan waw al-ataf itu bisa marfu, mansub atau majrur, tergantung kepada kata yang dia ikuti. Contohnya tadi, ja'a talibun mujtahidun. Ra'aitu taliban mujtahidan. Marartu bi talibin mujtahidin. Ya, jadi bisa marfu, mansub atau majrur. Sedangkan wawul hal tidak. Baik. Kenapa kita sebutkan pembahasan ini, perbedaan wawu al-hal dan wawu al-ataf? Karena nanti di kitab kita akan lihat ada latihan yang melibatkan kemampuan membedakan antara wawu al-hal dan wawu al-ataf. Baik, kita kembali ke kitab. Cukup itu ya, sekilas tentang pembahasan al-hal. Kita kembali ke latihan yang kedua. Ta'ammal al-amsilata al-atiyata liwawi al-hal. Perhatikan contoh-contoh wawu al-hal berikut ini. Hajjajatu wa ana sagirun. Ini wawu semua yang ada di contoh ini adalah wawu al-hal. Jadi halnya mana di sini? Halnya setelah wawunya, yaitu ana sagirun. Ya, hajjajatu, aku berhaji, wa ana sagirun, dan aku dalam keadaan masih kecil, masih umur kecil sudah berhaji. Nomor 2, dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Tadi kita mengatakan jenis dari al-hal itu ada 3 ya. Ada al-hal al-mufradah, ada al-hal al-jumlah ismiyah, dan al-jumlah al-fi'liyah. Nah, kalau hajjajatu wa ana sagirun, ini jumlah apa namanya? Ya, ini dinamakan hal apa? Ini namanya hal jumlah ismiyah. Ini namanya hal jumlah ismiyah karena melihat kepada domir di sini. Ana itu isim. Kemudian nomor 2, dakhaltul masjida, aku masuk ke dalam masjid. Wan nasu, waw ini adalah waw al-hal. Dan manusia yakhrujuna minhu, keluar dari masjid. Maksudnya udah selesai sholat ya. Saya datang ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat. Nah, berarti ya al-halnya di sini adalah an-nasu yakhrujuna minhu. Nomor 3, matar rajulu wa huwa naimun. Al-halnya adalah huwa naimun. Laki-laki itu mati, wafat, wa huwa naimun, dalam keadaan tertidur. Dia tidur, kemudian meninggal di dalam tidurnya ketika tertidur. Baik. Kemudian keempat, asya jaddi aktsara min mi'ati amin wa mata wa ana sagirun. Asya, hidup. Jaddi, kakek saya. Aktsara, ya, lebih. Min mi'ati amin, lebih dari 100 tahun. Kakek saya hidup lebih dari 100 tahun. Ini jarang sekali nih ya. Dia lebih dari 100 tahun. Wa mata wa ana sagirun, dan beliau wafat dan aku masih kecil. Maka wa mata di sini wa-nya adalah waw al-hal. Ya, maka halnya di sini adalah mata ana sagirun. Mata ana sagirun. Ini menjelaskan sahibul halnya. Sahibul halnya itu ana. Ya, sahibul halnya adalah ana. Baik. Kemudian nomor 5, talabatul ilma wa ana mutazawwijun. Aku menuntut ilmu dan aku dalam keadaan mutazawwij, dalam keadaan sudah menikah. Mutazawwij artinya sudah menikah. Ini wawu al-hal. Ini adalah halnya. Kemudian nomor 6, la taqra'is sahifata wa anta tamshi fis syari'i. La taqra'is sahifata, jangan kamu membaca sahifah, membaca koran.
wa anta tamshi, dan engkau sedang dalam keadaan tamshi, masyayamshi artinya berjalan, fisyari di jalan. Baca Quran sambil jalan maksudnya, jangan. Maka kalimat yang panjang ini wa anta tamshi fisyari ini adalah hal yang menjelaskan keadaan anta, ya. La taqra'is sahifata, jangan engkau membaca Quran dan engkau dalam keadaan berjalan di jalan. Jadi dalam keadaan berjalan di jalan itu menjelaskan keadaan domir, yaitu domir anta, dan domir itu ma'rifah, nanti dia sahibul halnya. Baik, kemudian nomor 7, qala ta'ala la taqrabus salata wa antum sukara. Ini contoh al-hal dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 43. Allah berfirman, la taqrabu as-salat, jangan kalian mendekati salat, wa antum sukara, dan kalian dalam keadaan mabuk. Nah, ini tingkatan turunnya larangan khamar, ya. Jadi khamar itu tidak langsung diharamkan. Pertama diharamkan kepada para sahabat ketika hanya mau sholat saja. Jadi kata Allah di situ, jangan minum khamar kalau mau sholat. Di luar waktu sholat boleh. Itu awal-awal dulu, tidak serta-merta diharamkan. Tapi kemudian sedikit bertahap, kemudian akhirnya diharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitani fajtanibu. Ya, jadi kata antum sukaro ini hal. Hal mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah domir antum. Nah, taqrabu itu kan domir antum, ya. La taqrabus salata wa antum sukara. Baik. Kalau kita melihat kata-kata yang kita kasih warna kuning ini, kata pertamanya ini bentuknya apa? Kata benda semua, ya. Ana, annas, huwa, ana, anta, antum. Ini kata benda semua, ya. Domir itu kata benda, ya. Maka berarti ini adalah contoh untuk hal jumlah ismiyah. Ya. Mana hal jumlah fi'liyah, mana hal mufradah, ya, tidak disebutkan di sini. Ya. Jadi penulis hanya mengambil yang jumlah ismiyah saja di sini. Baik. Kemudian latihan yang ketiga, mayyiz wawal atfi min wawil hal fil jumalil atiyah. Mayyiz, bedakanlah waw ataf dari waw al-hal. Yang mana waw ataf, yang mana waw hal di kalimat-kalimat berikut ini. Do' khattan wahidan, letakkan satu garis di bawah waw ataf dan dua garis di bawah waw al-hal, ya. Nah, jadi kalau ketemu waw ataf kasih satu garis, ketemu waw al-hal kasih dua garis, ya. Kalau di sini tidak kita kasih garis, kita kasih warna saja, ya. Kita kasih warna kuning untuk waw al-hal. Jadi waw al-hal nanti kita kasih warna kuning, ya. Yang tidak kita kasih warna kuning berarti itu waw al-ataf. Baik, nomor 1, kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila maktabil baridi. Nah, di sini ada waw. Nah, waw ini yang ditanyakan. Waw ini waw ataf atau waw hal? Guru keluar dari kelas dan dia pergi ke kantor mudir. Apakah waw di sini menjelaskan keadaan mudarris? Tidak. Berarti waw di sini bukan waw al-hal. Gitu, ya. Tidak menjelaskan keadaan, karena fungsi dari waw al-hal itu adalah menjelaskan keadaan. Kalau dia tidak menjelaskan keadaan berarti bukan waw al-hal. Atau simpelnya waw al-hal itu tidak waw al-ataf itu diartikan dengan kata dan, ya. Guru keluar dari kelas dan pergi ke kantor mudir, ya. Meskipun waw al-hal juga bisa diartikan dengan dan, ya, tapi ada tambahan kata-katanya nanti, ya, ada tambahan kata-katanya nanti. Sedangkan kalau waw al-hal, waw al-ataf itu murni kata dan doang. Saya melihat Zaid dan Umar. Nah, dan di situ waw ataf, nggak mungkin waw al-hal di situ. Tapi kalau kita mengatakan saya makan, ya, dalam keadaan lapar, nah, dan dalam keadaan lapar, nah, ada kata dan dalam keadaan lapar. Nah, di situ, ya, menjelaskan keadaan, berarti dia waw al-hal, ya. Kalau masih bingung membedakannya, nah, lihat saja nanti contoh-contoh, baca banyak contoh, nanti kedepannya insya Allah akan bisa membedakan sendiri.
Terkadang yang membuat kita sulit membedakan adalah karena belum familiar. Maka kita familiarkan, banyak-banyak baca contoh. Makin banyak baca contoh nanti akan tumbuh istilahnya kalau ini sensitivitas ya, akan sensitif dalam melihat kata-kata seperti ini. Baik, berarti yang pertama waw atof ya. Ini namanya waw al atof. Atau kita tulis saja jawabannya ya, agar lebih jelas. Namanya waw al atof. Kemudian nomor 2, dakhaltu 'alal mudiri wa huwa yaktubu. Aku masuk menemui mudir. Dakhala kalau ketemu domir kata huruf jar ala itu artinya bertemu ya. Dakhaltu 'ala, saya masuk kepada, maksudnya saya menemui. Saya menemui mudir wa huwa yaktubu, dan dia sedang menulis. Berarti di sini wawunya wa huwa, wa di situ adalah wawu apa? Atau al-hal? Al-hal. Karena apa? Karena huwa yaktubu itu menjelaskan keadaan si mudir. Saya menemui mudir dan dia sedang menulis. Ini berarti wawu al-hal. Baik. Kemudian yang ketiga, dakhala Hamidun wa Muawiyatu wal Hasanu al-fasla. Hamid dan Muawiyah dan Hasan masuk ke dalam kelas. Nah, ada 2 wawu di situ. Kalau ada 2 wawu ya seperti ini namanya wawu atof ya. Hamid dan Muawiyah dan Hasan ya. Semua mereka sama-sama masuk ke dalam kelas. Berarti disertakan ya, wawu penyertaan berarti ini. Berarti ini namanya wawu al-atof atau al-atfu. Wal mudarrisu yashrahud darsa, dan mudarris menjelaskan pelajaran. Nah, waw yang ini namanya waw al-hal. Waw al-hal. Kenapa? Karena mudarris nggak ikut melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Hamid, Muawiyah, dan Hasan. Hamid, Muawiyah, Hasan, 3 orang ini masuk kelas, dan di dalam kelas dia jumpai guru sedang menjelaskan pelajaran. Berarti guru ikut masuk apa tidak? Duluan masuk dia. Itu maksudnya. Sedang menjelaskan pelajaran. Beda fiilnya. Nah, maka ini dinamakan al-hal. Berarti kata wal mudarrisu yashrahud darsa itu i'rabnya sebagai hal yang menjelaskan keadaan kelas. Bagaimana keadaan kelas itu? Keadaan kelas itu ya, adalah keadaannya, kondisinya itu ada seorang guru yang sedang menjelaskan pelajaran di situ. Nah, itu kondisinya. Itu ya. Nah, kalau masih bingung nanti akan kita lihat lagi banyak-banyak contoh. Nomor 4, a'rifu al-lughataini al-injiliziyata wal faransiyata. Aku bisa 2 bahasa. Aku mengenal 2 bahasa, maksudnya bisa berbicara dengan 2 bahasa bilingual, yaitu Injiliziyah dan Faransiyah, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Nah, berarti waw di sini namanya waw al-atof. Kita mengikutkan antara Injiliziyah dan al-Faransiyah. Ini namanya waw al-atof. Kemudian nomor 5, ja'ani al-waladu wa huwa yabki. Datang kepadaku anak kecil, anakku, itu anak laki-laki, wa huwa yabki, dan dia dalam keadaan menangis. Wa huwa yabki. Ya, berarti waw di sini waw al-hal. Ini namanya waw al-hal. Kemudian waraja'a, dan dia kembali, wa huwa yadhak, dan dia tertawa dalam keadaan tertawa. Berarti ini waw al-hal juga menjelaskan keadaan. Maka kalau memang bingung ya, memang bingung dalam membedakan antara kapan al-hal dan kapan al-atof, perhatikan bahwasanya al-hal itu tidak diartikan dengan dan. Ya, jarang diartikan dengan dan, kecuali memang butuh untuk diartikan. Contohnya di sini raja'a wa huwa yadhak. Kalau kita belum pernah belajar hal, mungkin kita akan menerjemahkan per kata. Kita katakan dia roja'a, dia pulang. Wahwa, dan dia yadhak, tertawa. Itu penerjemahan yang kurang tepat. Kalau Anda menerjemahkan seperti itu, apa bedanya waw di sini dengan waw al-atof?
Ya. Jadi penerjemahan yang tepat bagaimana? Kita mengatakan waraja'a, dan dia kembali dalam keadaan tertawa. Jadi wahua itu kita artikan dengan dalam keadaan. Karena di situ kita mulai masuk ke al-hal, dan al-hal itu fungsinya menjelaskan keadaan. Baik. Kemudian nomor 6, dakhala Ismailu al-masjida wal imamu yaqra'ul Fatihata. Ismail masuk ke dalam masjid dan imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Masbuk dia maksudnya. Ya. Dan imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Berarti waw di sini adalah waw al-hal. Waw di sini adalah waw al-hal, karena dia menjelaskan keadaan si Ismail ketika masuk ke dalam masjid, yaitu di dalam masjid itu imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Baik. Ini dia membedakan yang berkaitan dengan pembahasan di slide tadi, membedakan waw al-hal dengan waw al-ataf. Ya, kalau kita lihat contoh-contoh di sini, ya, waw al-hal, yang ada waw al-halnya di sini, dia selalu bentuknya di sini fungsinya untuk menjelaskan keadaan, sedangkan waw al-ataf itu untuk penyertaan. Ya, contohnya kita katakan juga tadi bahwasanya al-hal itu selalu mansub. Itu kalau dia mufradah ya, tapi tidak berlaku kalau berbentuk jumlah seperti ini. Kita katakan fi mahalli nasbin, tidak mansub, tapi fi mahalli nasbin. Baik. Kemudian nomor 4, ayyin nau'a kulli wawin mimma warada fil jumlatil atiyah. Ayyin, tentukan jenis dari semua waw yang ada dalam kalimat ini. Ya, ada banyak waw di sini, kita lihat sekarang. Wallahi ma gibtu yauman wa ana sahihun la hadhihi sanata walas sanatal madiyata. Ya, ada berapa waw di sini ya. Yang pertama ini wallahi, kemudian wa, kemudian walas sanata. Nah, ada 3 waw di sini, dan 3 jenis waw di sini berbeda-beda. Ya, sudah kita pelajari bahwasanya waw itu ada 3 jenis. Waw al-ataf, waw al-qasam, dan waw al-hal. Ya, sekarang yang mana yang ataf, yang mana yang qasam, yang mana yang hal? Wallahi, demi Allah. Berarti waw di sini untuk bersumpah. Waw yang untuk bersumpah dinamakan waw al-qasam. Ya, waw al-qasam, dan waw al-qasam itu pasti adanya di awal kalimat. Tidak mungkin waw al-hal ada di awal kalimat seperti ini. Demi Allah, magibtu yauman, aku tidak pernah goib, aku tidak pernah absen 1 hari pun. Wa ana sahihun, dan aku dalam keadaan, nah, sedangkan aku dalam keadaan sahih, dalam keadaan sehat. Ya, sahih di sini artinya sehat. Nggak mungkin, nggak pernah aku nggak masuk sekolah. Nah, sedangkan aku sehat. Kalau aku nggak masuk sekolah berarti aku sakit, itu maksudnya. Ya, berarti waw di sini adalah waw al-hal, menerangkan keadaan. Ya, menerangkan keadaan dari domir ana di situ. Berarti ini waw al-hal. Berarti waw yang terakhir ini adalah waw ataf. La hadhihi sana. Tidak tahun ini, tidak juga tahun kemarin, tahun pelajaran maksudnya. Semester ini sama semester kemarin nggak pernah saya goib sekalipun. Kalaupun saya goib itu pasti karena saya sakit. Tapi kalau sehat nggak pernah saya goib. Bolos seperti ini. Baik, berarti ini waw al-ataf. Baik. Kemudian akmil kulla jumlatin mimma yati bi jumlatin haliyatin munasibatin. Lengkapi kalimat-kalimat berikut dengan jumlah haliyah. Perhatikan yang diminta adalah jumlah haliyah. Jumlah itu kan ada 2 tadi, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sedangkan jumlah fi'liyah belum kita singgung di sini. Berarti yang diinginkan di sini adalah jumlah ismiyah. Haliyah. Haliyah dari kata hal, fungsinya untuk menjelaskan kondisi, keadaan. Berarti kita jawab dengan wa huwa, wa ana, seperti itu ya. Baik.
Nomor 1, dakhaltu al masjida. Saya masuk ke dalam masjid. Ya. Saya masuk ke dalam masjid wa ana. Ya. Nah, misalkan saya masuk ke dalam masjid dan imam misalkan. Wal imamu yakhtubu. Misalkan saya masuk ke dalam masjid dan imam sedang berkhutbah. Saya masuk ke masjid, ya, dalam keadaan imam sedang berkhutbah. Berarti keadaan imam sedang berkhutbah itu suatu kalimat yang berfungsi untuk memperjelas keadaan si domir ana di sini. Ya, kemudian nomor 2, wasalatit ta'iratu matara juddata. Pesawat itu wasalat sampai ke matara, ke bandara Jeddah, bandara Jeddah. Ya. Pesawat itu sampai ke bandara Jeddah, bandara di kota Jeddah maksudnya. Ya. Wasyamsu, ya, wasyamsu tatlu'u. Ya. Nah, misalkan saya katakan pesawat itu sampai di bandara kota Jeddah dan matahari terbit. Ketika matahari terbit, pesawat itu sampai. Ya, wasyamsu tatlu. Jadi tidak harus domir ya, boleh juga kata benda langsung seperti di sini. Kemudian tatlu'u, kenapa pakai mu'annas? Karena kata syamsu itu dihukumi mu'annas meskipun tidak ada tandanya. Dia di antara kata-kata yang berbentuk mudzakkar tapi dihukumi mu'annas. Nomor 3, hajjatu. Aku berhaji. Ya, aku berhaji. Aku berhaji. Nah, misalkan dalam keadaan sudah menikah. Wa ana mutazawwijun. Ya, wa ana mutazawwijun. Entah kenapa nggak bisa nulis nun sama alif di sini ya. Ya. Aja jatuh, kita ganti yang lain, bukan ana. Aja jatuh kalau wa abi kurang tepat ya. Gak apa-apa pakai ana saja ya. Ini bacanya ana ya. Entah kenapa jadi kotak dari sini. Ini bentuk apa namanya? Pilihan fontnya tidak mendukung. Wa ana mutazawwijun. Aku berhaji dalam keadaan sudah menikah. Kemudian ra'aitu al-mudarrisa. Aku melihat guru. Ya, kita jelaskan keadaan guru ini dia sedang ngapain. Wa huwa, ya, wa huwa yaktubu ar-risalata. Aku melihat guru dia sedang menulis, dalam keadaan menulis risalah, surat. Nomor 5, mata ammi, ya, pamanku meninggal. Nah, kemudian kan wahwa lu malin kathirin, ya, pamanku meninggal dalam keadaan memiliki harta yang banyak, ya, meninggalkan harta warisan yang banyak. Berarti kata meninggalkan harta warisan yang banyak, ya, dari mana dapat kata meninggalkan di situ? Ya, kita tambah-tambah untuk menyambung kalimat ya, agar tidak terkesan kaku. Ya, karena itu artinya yang memiliki sahib. Baik. Nomor 6, kharajtu minal madinati. Aku keluar dari Madinah. Ya. Misalkan wasyamsu tagrubu. Tagrubu artinya tenggelam. Aku keluar dari kota Madinah, Madinah Munawwarah maksudnya ya. Aku keluar dari kota Madinah dan matahari sedang tenggelam, dalam keadaan tenggelam. Wa wasaltu Riyadh, dan aku sampai ke Riyadh, kota Riyadh, dari Madinah ke Riyadh. Ya. Wal-lailu, ya, wal-lailu qad jaa. Ya, dan saya sampai ke Riyadh wal-lail, dan malam telah tiba, ya. Jadi matahari tenggelam dan saya sampai ke Riyadh ketika malam sudah gelap sekali gitu. Karena perjalanan jauh. Baik.
Sampai di sini kita cukup. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya, latihan yang ke-6. Masih kita berkaitan tentang pembahasan hal-hal Allah taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.